Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, beserta meeting sidang kelompok pengembangan SDM akan kita mulai. Sebelum kita mulai, kita awali dengan pengawas tenggara. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Namo Buddhaya. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Sidang Kelompok Pengembangan SDM, Bapak Wakil Ketua, Bapak Kepala Perangkat Daerah, beserta jajarannya yang kami hormati, Bapak Perbekel Lurah, beserta jajaran yang kami hormati dari unsur organisasi kemasyarakatan yang juga sempat hadir pada pertemuan meeting ini, yang kami hormati juga Bapak Ibu beserta yang lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, yang kami hormati juga. Nah, pada kesempatan yang baik ini perlu kami sampaikan bahwasannya pertemuan kita kali ini adalah merupakan bagian hari yang kedua dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Badung, yang mana kemarin pembukaannya sudah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 29 Maret 2021, langsung dibuka oleh Bapak Bupati. Pada kesempatan ini perlu juga kami informasikan bahwasannya proses daripada penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Badung tahun 2022 sudah dilaksanakan beberapa tahapan. Yang pertama, tahapan pertama itu pelaksanaan forum konsultasi publik, yang mana dibahas di dalam forum konsultasi publik tersebut adalah rancangan awal RKPD, kemudian dilanjutkan pada tanggal 4 Februari sampai dengan 11 Februari itu pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan. Nah, dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat kecamatan tersebut sudah ada hasil berita acara hasil kesepakatan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan. Nah, memang dalam pelaksanaan tahapan Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan tersebut, kita dalam pelaksanaan juga dibatasi dengan situasi kondisi melalui protokol kesehatan, yang mana pada saat pelaksanaan Musrenbang kecamatan tersebut, pesertanya dengan narasumber dari tingkat kabupaten itu amat sangat terbatas karena situasi dan kondisi pandemi. Dan pada saat selanjutnya itu hasil berita acara kesepakatan Musrenbang kecamatan tersebut sudah ditindaklanjuti di dalam rancangan renja perangkat daerah dan sudah dituangkan di dalam bahan usulan dalam pembahasan forum perangkat daerah. Nah, pada saat pelaksanaan forum perangkat daerah yang dimulai dari tanggal 16 Februari sampai 10 Maret itu sudah dilaksanakan dan sudah diinput oleh masing-masing perangkat daerah terhadap hasil kesepakatan di pelaksanaan Musrenbang RKPD di kecamatan, termasuk di dalamnya terhadap usulan aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran masyarakat melalui DPRD. Itu sudah diakomodir, disikapi oleh masing-masing perangkat daerah. Nah, mudah-mudahan apa yang menjadi masukan, usulan, baik dari aspirasi masyarakat melalui sidang Musrenbang kecamatan sampai dengan Pokir Dewan, itu sudah bisa diakomodir dalam rancangan ini yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, kemudian pada saat pelaksanaan forum sudah barang tentu apa yang dihasilkan di dalam pelaksanaan forum yang terinput dalam SPD, dan ini pun
sudah kita lihat, kita bahas di dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD tingkat kabupaten yang kemarin dibuka langsung oleh Bapak Bupati, dan hari ini kita lanjutkan pada pembahasan sidang kelompok. Dan perlu kami informasikan pada pimpinan bahwasanya pelaksanaan sidang kelompok yang menjadi bahan usulan daripada masing-masing perangkat daerah mengakomodir daripada aspirasi masyarakat dan pokok pikir daerah ini. Pertama, kita di dalam bahan yang akan kita bahas ini itu sifatnya manual. Kenapa manual? Karena di dalam pelaksanaan kita yang sudah terinput di dalam SPD, ternyata ada beberapa indikator yang harus kita pasang, harus mengacu atau sudah terinput dalam SPD. Karena di dalam SPD, acuan kita menyusun suatu dokumen RKPD ini adalah RPJMD, dan di satu sisi kita saat ini sedang proses penyusunan RPJMD, sehingga dokumen RPJMD 2021-2026 ini belum bisa kita akomodir dalam SPD, sehingga kita mengacu kepada RPJPD 2005-2025. Nah, ini yang menjadi acuan kita. Di satu sisi, kalau kita bahas hasil inputan teman-teman di perangkat daerah, di renja perangkat daerah ini berdasarkan SPD, nah sudah barang tentu ada kebutuhan-kebutuhan indikator yang harus terpasang, terkonek antara tujuan, prioritas daerah, sasaran daerah, itu tidak bisa terekam di dalam SPD karena belum bisa terinput. Nah, sehingga kita mengambil langkah pembahasan daripada sidang kelompok ini, kita mempergunakan dengan sistem manual melalui Excel, yang mana acuannya adalah mengacu kepada RPJP yang kita buatkan sasaran. Dan di satu sisi juga harus kita konekkan juga dengan masalah indikator, tolak ukur, dan target capaian. Nah, terkait dengan nantinya pada saat kita merampungkan rancangan akhir RKPD, kisaran bulan Mei, yang selanjutnya juga akan difasilitasi oleh pemerintah provinsi. Nah, sini sedapat mungkin rancangan awal RPJM ini akan kita input kisaran minggu kedua sampai minggu ketiga bulan Mei. Karena rancangan akhir itu paling lambat kita wajib tuntaskan pada akhir bulan Mei, lanjut difasilitasi oleh provinsi. Nah, kenapa kita rancangan akhir ini, kenapa rancangan awal RPJM yang sedang kita proses penyusunan ini kita input dalam SPD? Karena pada saat kita melakukan minta fasilitasi kepada provinsi, sudah barang tentu pasti dari pihak provinsi akan meminta sejauh mana korelasi rancangan dokumen RKPD kita sudah masuk ke dalam rancangan RPJMD. Walaupun di satu sisi dalam aturan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 menyebutkan bahwa bila mana daerah yang belum memiliki dokumen RPJMD wajib mengacu kepada RPJP yang ada. Nah, sini kita dalam dokumen RKPD nanti kita akan melampirkan dua laporan, baik yaitu yang mengacu kepada RPJP dan mengacu kepada rancangan awal RPJMD. Nah, ini yang akan kita adakan di dalam dokumen RKPD nanti, yang akan rencananya ditetapkan pada akhir bulan Juni. Kenapa pada akhir bulan Juni? Karena itu merupakan batas akhir daripada penetapan RKPD di tingkat kabupaten. Penetapan RKPD kabupaten melalui peraturan bupati ini itu bisa kita tetapkan setelah ada penetapan RKPD provinsi.
dan di tingkat provinsi juga harus mengacu kepada penetapan RKP di tingkat nasional. Karena perkiraan seperti tahun-tahun sebelumnya, RKPD provinsi akan ditetapkan kisaran pertengahan pertengahan minggu ketiga bulan Juni, sehingga setelah itu paling lambat 1 minggu setelah penetapan provinsi, kabupaten wajib menetapkan RKPD ini melalui peraturan bupati. Nah, ini proses daripada tahapan-tahapan yang akan kita laksanakan terkait dengan penyusunan dokumen RKPD ini. Nah, kemudian sekarang kita kembali kepada proses daripada pelaksanaan sidang kelompok yang ada di kelompok pengembangan sumber daya manusia. Nah, sudah bertentu kami mohon perkenan Bapak Ketua Pimpinan Sidang Kelompok Pengembangan SDM, Bapak PLT Asisten Pemerintahan untuk bisa membuka sekaligus nanti memberikan beberapa arahan-arahan terkait dengan masalah pembahasan sidang kelompok yang sudah di-input di dalam SPD ini yang menjadi bagian daripada bahan rancangan Renja perangkat daerah untuk tahun 2022. Nah, sudah menentu pada kesempatan yang baik ini kami sangat berharap sekali Bapak Ketua Pimpinan Sidang bisa memberikan arahan-arahan. Kemudian setelah arahan dari Bapak Ketua, nanti secara teknis kami bersama Bapak Wakil Ketua Pimpinan Sidang Pengembangan SDM akan membahas secara teknis apa-apa yang perlu kita bahas di dalam masing-masing usulan-usulan rancangan Renja yang ada di perangkat daerah. Mungkin dari kami demikian yang dapat kami berikan gambaran, dan untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Ketua Pimpinan Sidang untuk membuka acara pelaksanaan sidang kelompok ini dan sekaligus nanti memberikan beberapa arahan terkait dengan pembahasan ini. Untuk itu waktu kami silakan kepada Bapak Ketua. Silakan, terima kasih. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin saya mengikuti acara ini seperti Bapak-Bapak yang lain secara virtual karena ada beberapa kegiatan yang juga harus saya ikuti. Oleh karena demikian, pada kesempatan ini izinkan saya mengambil kesempatan pertama sebagaimana penugasan yang diberikan oleh pimpinan, dan bersama Bapak Ibu semua kita akan membahas atau kita akan mengikuti sidang kelompok Musrenbang RKPD khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Sebelumnya ingin saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang saya hormati, para kepala perangkat daerah ataupun yang mewakili, dan juga para camat ataupun yang mewakili, para kepala desa, protokol, lurah, dan juga bersama timnya. Begitu juga Bapak Ibu pimpinan organisasi kemasyarakatan yang berkesempatan hadir, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih berkenan mengikuti kegiatan ini, dan mohon maaf bila ada beberapa hal di antara pelaksanaan kita nanti yang kurang berkenan, yang sudah tentu kita tidak punya niat untuk sengaja melakukan kesalahan ataupun keterbatasan tersebut. Ya. Jadi dengan demikian mari kita miliki kegiatan ataupun acara ini bersama,
dalam rangka bagaimana kita menyusun perencanaan kita ke depan, khususnya rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2022, dengan harapan dari rencana-rencana yang kita susun, yang diberikan kesempatan kepada kita, benar-benar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Badung. Nah, sudah tentu apa yang menjadi arahan, apa yang menjadi prioritas, atau apa yang telah digariskan sebelumnya dalam suatu perencanaan yang disebut dengan rencana pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang, itu sudah tentu menjadi patokan kita bersama, khususnya di dalam membahas di kelompok pengembangan sumber daya manusia. Nah, untuk itu izinkan pada kesempatan yang baik ini, saya ingin kita bersama-sama mengingat kembali apa yang telah disampaikan pada saat pembukaan Musrenbang kemarin. Ya, baik oleh Kepala Bapeda selaku leading sektor maupun arahan dari Bapak Bupati sebagai pemegang kewenangan di pemerintah Kabupaten Badung ini. Untuk memperjelas, izinkan saya tampilkan arahan dimaksud dalam slide sebagai berikut. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita berbicara detail masalah khususnya di kelompok kita, kelompok pengembangan sumber daya manusia, mari kita mengingat kembali beberapa hal yang harus memang kita pedomani. Maksudnya supaya kita tidak kemana-mana, sehingga kita memiliki fokus arah daripada pembahasan di sidang kelompok ini. Ya, kita mulai dari prioritas pembangunan daerah di Kabupaten Badung untuk tahun 2022, sebagaimana yang kita petik dari pembukaan kemarin. Yang pertama menjadi prioritas itu adalah pendidikan, riset, dan inovasi. Yang kedua kesehatan, yang ketiga perlindungan sosial dan pengutamaan gender. Yang keempat pariwisata, pertanian, dan kebudayaan. Yang kelima sarana prasarana wilayah, perumahan dan pemukiman. Yang keenam pembangunan ekonomi. Yang ketujuh tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Yang kedelapan penataan ruang dan lingkungan hidup. Yang kesembilan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Nah, mari kita pahami garis yang telah ditetapkan sebagai prioritas pembangunan daerah Kabupaten Badung untuk tahun 2022 ini, sebagaimana yang ditayangkan dalam slide ini. Maksudnya adalah bahwa di dalam kita membahas usulan-usulan nanti, khususnya di bidang pengembangan sumber daya manusia, prioritas inilah yang menjadi urutan-urutan. Ya. Urutan yang pertama pendidikan, kedua kesehatan, dan seterusnya. Sebagaimana yang telah kita tampilkan. Mengapa ini harus kita pedomani? Semata-mata dan sebagai hakikat dari kita memahami kemampuan. Seberapapun besar kemampuan daerah, tetap harus ada skala prioritas. Karena kalau kita tidak menerapkan pola skala prioritas, pembahasan itu akan menjadi kemana-mana. Nah, oleh karena demikian sekali lagi, mohon ini bisa dipedomani di dalam kita membahas usulan-usulan berikutnya, khususnya dalam pengembangan sumber daya manusia sebagaimana yang telah dirangkum oleh rekan kita di Bapeda. Selanjutnya yang ingin saya sampaikan,
bahwa tema pembangunan daerah Kabupaten Badung untuk tahun 2022 juga sudah ditetapkan. Ya, maaf bahasanya yang harus kita ingatkan di sini, ini sudah ditetapkan. Temanya adalah percepatan pemulihan ekonomi daerah melalui revitalisasi sektor unggulan dan penguatan ekonomi kerakyatan. Mari tema ini kita pedomani. Semoga tidak salah pemahaman kita bahwa untuk tahun 2022 yang menjadi penekanan pembangunan daerah kita adalah pemulihan ekonomi. Ya, pemulihan ekonomi sekali lagi. Melalui apa? Melalui revitalisasi sektor unggulan. Sektor unggulan kita di Badung, semua kita bisa memahami, utamanya adalah sektor pariwisata, pertanian, dan UMKM sekaligus sebagai penguatan ekonomi kerakyatan. Mengapa tema ini diusung khususnya untuk tahun 2022? Sudah tentu mengacu kepada kondisi kita di pemerintah Kabupaten Badung semenjak adanya pandemi COVID-19, ekonomi kita terpuruk, bahkan data yang terakhir yang kita ketahui pertumbuhan ekonomi kita sampai minus 6, sekian persen bahkan mungkin lebih. Ya, nah kondisi inilah yang kita ingin bangkitkan kembali di tahun 2022. Apa saja yang kita bangkitkan? Sudah tentu sektor-sektor unggulan kita dan ekonomi kerakyatan yang menjadi basis daripada peningkatan pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Jadi ini tolong dipegang, prioritas tadi tolong dipegang, kita pedomani di dalam kerangka kita berpikir untuk membahas usulan-usulan pembangunan ke depan atau usulan-usulan perencanaan pembangunan ke depan yang kita akan susun saat ini. Selanjutnya yang ketiga yang ingin saya ingatkan. Maaf. Nah, ini sudah, maaf, ini ya oke. Nah, selanjutnya pendekatan kita di dalam membahas usulan masyarakat. Nah, kembali saya ingatkan, saya petik juga dari arahan yang kemarin, bagaimana di dalam kita menyepakati nanti usulan-usulan yang sudah dirangkum oleh Bapeda, sudah tentu melalui Musrenbang, kelurahan, kecamatan, dan sekarang kita akan bahas di tingkat kabupaten. Kita mesti harus menggunakan pendekatan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Artinya, bila itu memang menjadi kewenangan, SOP. Tetapi bila bukan menjadi kewenangan, mohon jangan dilakukan. Karena kita di dalam melaksanakan pembangunan dibatasi ataupun ditentukan dengan adanya kewenangan-kewenangan. Baik kewenangan tingkat desa, kecamatan, maupun kabupaten. Begitu juga kita di kabupaten juga dibatasi dengan adanya kewenangan yang tidak boleh melampaui kewenangan yang kita miliki. Apalagi itu menjadi kewenangan pemerintah atasan. Yang kedua, penerapan prinsip serta prioritas PPNSB, Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Jadi prioritas pembangunan kita yang sudah diuraikan tadi itu tetap mengacu kepada prioritas PPNSB. Makanya disusun prioritas pembangunan kita itu sudah diselaraskan dengan prioritas PPNSB. Apakah itu pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, ketenaga kerjaan, kepariwisataan, dan sebagainya. Ya,
Nah, itu yang diingatkan kepada kita, sehingga kita mesti harus mempedomani itu. Yang ketiga, berorientasi pada pencapaian sasaran utama daerah yang diukur dengan indikator kinerja daerah dengan target capaian 2022. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sudah sempat disampaikan oleh Pak Sekretaris Sidang, Pak Kabid SDM dari Bapeda, Pak Nyoman Darmawan, bagaimana kita menyelaraskan rencana yang sedang disusun dalam RPJMD 2021-2026. Tadi sudah dijelaskan. Sedikit banyak itu nanti akan disesuaikan. Saat ini, kita bicara saat ini, apa yang menjadi penyesuaian-penyesuaian itu sepenuhnya memang belum bisa dilaksanakan. Karena ini sedang berjalan secara paralel. Artinya RPJMD kita yang sedang berproses belum ditetapkan. Sehingga secara regulasi itu belum bisa kita pakai sebagai pedoman. Tetapi acuan di atas meja, ibaratnya kita bekerja, itu sudah bisa kita pedomani. Nah, oleh karena demikian, ukuran-ukuran ini harus disesuaikan nanti. Oke. Yang terakhir, bagaimana penentuan skala prioritas kegiatan dengan pagu prioritas kegiatan tahun 2022. Yang paling utama, yang paling akhir ini, bahwa kita harus memahami dan sadar betul kemampuan daerah kita sekarang sedang mengalami tekanan. Dalam arti, kalau dibandingkan dengan kemampuan di tahun-tahun sebelumnya, di mana pandemi belum ada, itu kita sangat jauh menurun. Dengan demikian, harapan daripada poin ini adalah kita boleh berencana menyusun suatu program kegiatan, akan tetapi tetap pada akhirnya yang menjadi penentu adalah kemampuan finansial kita di pemerintah Kabupaten Badung ini. Nah, hal itu saya yakin dari Bapak Ibu semua yang terhormat pasti sudah dipahami, dan saya yakin di dalam sidang kelompok ini semua itu sudah dipedomani. Sekali lagi mohon izin, saya hanya mengingatkan supaya kita di dalam mengisi sidang kelompok ini atau melakukan diskusi semua bisa terarah sebagaimana yang telah ditetapkan garis-garis maupun arahnya. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mari kita melakukan sidang kelompok khususnya di pengembangan SDM ini dengan optimal, dengan penuh perhatian, karena apa yang kita hasilkan nanti ini merupakan garis penentu untuk kita memajukan rakyat di Kabupaten Badung ini. Dengan kata lain, harapan masyarakat Kabupaten Badung diantaranya ada di langkah-langkah yang kita sedang susun sekarang ini. Oke, jadi demikian Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita ikuti sidang ini dengan baik, dan mohon izin sidang selanjutnya saya mohon berkenan Pak Wakil Ketua Kakambak Organisasi melalui Pak Kabid SDM Bapeda bisa memimpin sidang ataupun diskusi sidang kelompok ini. Demikian, terima kasih. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke Pak Sekretaris Sidang. Silakan.
pada Bapak Wakil Ketua untuk membahas secara teknis. Nah, perlu kami informasikan untuk diambil suatu kesepakatan dalam pembahasan sidang kelompok ini. Yang pertama, dalam pembahasan yang menjadi usulan rencana kerja di masing-masing perangkat daerah, dari total usulan pagu yang ada itu sebesar 1,7 triliun untuk pagu yang ada di kelompok pengembangan sumber daya manusia, dengan jumlah program ada sekitar 43 program dengan kegiatan 121 kegiatan dan subkegiatan. Di semua perangkat daerah ada 378 kegiatan. Kegiatan dengan, kalau kita totalkan dengan usulan seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Badung, dengan termasuk kebutuhan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan dan pokok-pokok pikiran, pagu yang terlimput itu sebesar 3,9 triliun, dengan jumlah program 197, dengan jumlah kegiatan 484, dan subkegiatan itu ada 1.325 subkegiatan. Nah, pada saat nanti pembahasan di masing-masing format yang ada di tabel 5.1 ini, nah sudah tentu pada saat pembahasan nanti yang disampaikan oleh Pak Wakil nanti, bahwasanya terhadap semua usulan subkegiatan yang ada, yang menjadi usulan kebutuhan ini, untuk pagu kita abaikan. Kita tidak membahas kaitan dengan masalah pagu yang sudah ditetapkan yang menjadi usulan. Nanti masalah pagu akan menyesuaikan pada saat di bulan Mei setelah ada penetapan pagu, mengacu kepada apa yang menjadi arahan Bapak Bupati kemarin pada saat pembukaan Musrenbang. Itu akan kita tetapkan terkait dengan masalah pagu, berapa besaran pagu di masing-masing perangkat daerah. Itu akan ada suatu arahan-arahan secara khusus dari pimpinan nantinya. Nah, kemudian terkait dengan kolom 14 pada keterangan, kolom 14 pada keterangan ada jenis kegiatan. Nah, di sini dari masing-masing perangkat daerah dalam menuangkan narasi terhadap jenis kegiatan ini ada yang bervariasi. Nah, di sini karena ada yang mempergunakan sedang berjalan, ada alternatif, ya ada yang baru. Yang baru ini pun ada 4 kelompok kegiatan yang bisa baru. Ada yang memenuhi target capaian Renstra dan sebagainya. Nah, di sini kita akan samakan semua usulan subkegiatan ini terhadap jenis kegiatan ini. Kita akan mempergunakan jenis kegiatannya adalah sedang berjalan, yaitu program kegiatan 1 tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra. Kenapa ini kita sepakati? Karena usulan ini sudah barang tentu akan menjadi satu kesatuan atau menjadi tahun pertama pelaksanaan RPJMD. Dan sudah barang tentu pelaksanaan RPJMD 2021-2026 ini juga akan sama dengan apa yang tertera di dalam Renstra SKPD atau perangkat daerah. Nah, ini kita mempergunakan memilih jenis kegiatannya adalah kegiatan sedang berjalan. Nah, kalau kita beberapa perangkat daerah yang memilih jenis kegiatan yang baru dengan capaian target sasaran Renstra, kalau ini capaian target Renstra pasnya itu masuk di dalam perubahan APBD, karena untuk mempercepat capaian target sasaran Renstra di perangkat daerah. Nah, ini yang akan kita adakan keseragaman di semua usulan yang ada di Renja perangkat daerah. Nah, sudah barang tentu terhadap perubahan-perubahan ini, kami dari Bapeda akan menyeragamkan hal ini.
Jadi untuk diketahui oleh masing-masing perangkat daerah tidak perlu mengadakan suatu perubahan ini, tapi dari Bapeda akan melakukan penyeragaman terhadap jenis kegiatan ini. Nah, kemudian di satu sisi apa yang disampaikan tadi juga oleh Bapak Ketua, bahwasanya prioritas daerah dari 9 prioritas daerah yang sudah ditetapkan dengan tema yang sudah disampaikan juga, dan kami juga sempat sampaikan bahwasanya acuan kita adalah mengacu pada RPJP, sudah bantu sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah kita dalam RPJP 2005-2025 itu ada 8, yaitu yang pertama adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Badung yang berbudaya dan berbudi luhur. Kemudian yang kedua, terwujudnya kesetaraan perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Yang ketiga, terwujudnya sumber daya manusia berkualitas yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, terwujud masyarakat Kabupaten Badung yang aman, tertib, dan sadar hukum. Yang kelima, terwujudnya pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan demokratis. Dan keenam, terwujudnya sarana prasarana wilayah dan infrastruktur yang merata dan berkualitas. Yang ketujuh, pertumbuhan ekonomi yang mantap dan mampu bersaing di pasar bebas. Dan yang terakhir, yang ke-8, adalah mewujudkan lingkungan yang asli dan lestari. Nah, apa yang menjadi sasaran pokok RPJP ini, RPJPD ini sudah bisa kita konekkan dengan prioritas daerah yang sudah kita tetapkan tahunan, termasuk juga nanti tidak jauh berbeda dengan apa yang menjadi sasaran pokok kita di dalam rancangan awal nanti di dalam penyusunan dokumen RPJMD 2021-2006 yang sedang kita proses penyusunannya. Saya kira demikian tahapan proses daripada pembahasan ini. Nanti kami harapkan dari Pak Wakil Ketua, Pak Kabag Organisasi memberikan informasi bagaimana terkait dengan penuangan, penyelarasan, penulisan indikator kinerja, baik itu dari prioritas daerah menuju ke sasaran daerah, kemudian dalam indikator kinerja dari hasil program, kemudian target, keluaran kegiatan dari tolak ukurnya dengan target, dan dari keluaran subkegiatan, tolak ukur, dan target. Karena di beberapa usulan renja di masing-masing perangkat daerah, ada yang sudah pas, ada yang belum pas, dan ada yang perlu disempurnakan lagi. Nah, di sini kami sangat berharap sekali kepada Bapak Wakil memberikan suatu gambaran-gambaran terkait dengan masalah mekanisme penyusunan daripada narasi penuangan indikator kinerja ini. Nah, setelah nanti diberikan gambaran terhadap narasi indikator kinerja ini yang sudah menentu, teknisnya nanti akan kita lempar kepada masing-masing perangkat daerah, baik itu menyangkut tentang usulan yang menjadi usulan kebutuhan perangkat daerah, kemudian terhadap perangkat penuangan indikator kinerja. Sehingga terkait dengan masalah subkegiatan untuk pagunya kita sementara kita abaikan. Kita tetap masih di posisi 3,9. Nah, itu tahapan-tahapan yang perlu nanti kita sepakati sehingga kita tidak akan melakukan suatu pembahasan kepada masing-masing subkegiatan di masing-masing perangkat daerah. Kalau ini kita akan bahas satu persatu dalam subkegiatan yang sudah menjadi suatu kebutuhan perangkat daerah, sudah berlaku dalam untuk waktu kita pelaksanaan sidang kelompok melalui Zoom meeting ini, itu belum bisa kita laksanakan. Sehingga perubahan pola ini akan kita adakan, kita sepakati dengan perangkat daerah, dan secara detailnya nanti teknis kita akan ada pembahasan secara khusus setelah ada penetapan pagu dari pimpinan, berapa besaran pagu yang akan diterima oleh perangkat daerah masing-masing sesuai dengan arahannya Bapak Bupati kemarin pada saat pembukaan Musrenbang. Nah, di sana baru kita akan adakan beberapa des tatap muka langsung
antara perangkat daerah dengan TAPD perencana yang ada di Bapeda. Saya kira demikian tambahan yang dapat kami sampaikan, dan untuk selanjutnya waktu kami serahkan kepada Bapak Wakil Ketua untuk memimpin pelaksanaan DAS ini secara teknisnya. Untuk itu kami silakan Pak Wakil, silakan. Terima kasih Pak Sekretaris. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua Sidang, yang dalam ini Pak PLT Asisten 1. Yang saya hormati Pak Sekretaris Sidang beserta jajarannya. Serta yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya yang bergabung pada hari ini. Para perbekal, lurah beserta jajarannya yang saya hormati yang sedang bergabung, serta seluruh organisasi kemasyarakatan yang ikut bergabung pada sidang kelompok kali ini yang saya hormati. Izin saya ditugaskan oleh Pak Ketua Sidang untuk memandu Bapak dan Ibu sekalian dalam sidang kelompok di bidang SDM ini. Garis-garis yang akan kita lakukan dalam kaitan sidang kelompok ini sudah disampaikan oleh Pak Kabid tadi selaku sekretaris, bahwa untuk pagu kita tidak akan lagi membicarakan pagu, karena pagu ini seperti yang telah disampaikan kemarin pada saat pembukaan sembang oleh Bapak Bupati, bahwa terkait dengan usulan ini kita ada 3,9, nilainya 3,9 T. Nah, nanti yang akan kita tetapkan pagunya itu adalah 2,6. Tentu seperti ini tentu ada kegiatan-kegiatan atau yang subkegiatan yang mungkin kita akan rasionalisasi anggarannya. Nah, untuk itu ini masalah pagu setelah tadi disampaikan juga bahwa akan kita bahas terkait nanti dalam pendalaman di masing-masing perangkat daerah setelah ditetapkan pagu. Yang kedua terkait dengan indikator. Nah, ini sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa indikator program kegiatan dan subkegiatan itu semestinya memang harus sesuai dengan rancangan RPJMD kita yang akan kita susun. Nah, itu artinya di tabel 6.3 itu kan masing-masing perangkat daerah sudah mengajukan usulan. Sebenarnya apa yang ada di rancangan RPJMD itu yang di 2022 itu mestinya memang harus sesuai dengan itu. Nah, ini karena terkait dengan SCPD, tentu karena RPJMD kita belum diinput di SCPD, tentu tidak akan, kalau kita memakai SCPD tidak akan nyambung ini. Tadi seluruhnya sudah disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa akan ada 2 dokumen yang akan dibuat berdasarkan RPJP dan rancangan RPJMD, sudah salah kan seperti itu. Nah, ini memang saya garis bawahi. Nah, seharusnya program kegiatan indikator program kegiatan ini memang harus selaras dengan tabel 6.3 yang ada di rancangan RPJMD itu. Nah, terkait dengan indikator yang di program dan kegiatan serta subkegiatan ini setelah kami cermati memang ada beberapa indikator yang memang harus kita sesuaikan, harus kita selaraskan. Biasanya kalau inspektorat mereview kan kadang-kadang ada bahwa target dengan indikator tidak selaras. Nah, inilah yang kita memang kita akan cermati. Seperti kita ketahui bahwa indikator program dan kegiatan itu ya indikatornya harus smart, jadi artinya spesifik, bisa diukur dan kemungkinan bisa dicapai. Indikator itu tidak boleh diawang-awang. Ada beberapa ini indikator yang memang satu dia tidak diisi indikatornya, yang kedua bahwa bahasa indikatornya itu masih bahasa sasaran. Misalnya tersusunnya, tersedianya itu bahasa sasar, tersusunnya laporan. Di targetnya dia ada 2 laporan. Seharusnya indikator itu misalnya jumlah laporan yang disusun, langsung aja seperti itu. Itu karena spesifik dia dan bisa diukur. Jangan lagi ada kata tersedianya, terlaksananya. Apalagi ada target 12 bulan. Nah, itu nanti tidak selaras dengan indikator. Yang kedua, kalau sudah ada jumlah misalnya, mengatakan jumlah, tentu targetnya harus jumlah. Nah, ini ada beberapa yang kami lihat di sana ada paket.
Nah, kalau paket itu ini target tidak ada paket mestinya, tidak ada bulan 12 bulan. Seharusnya kalau misalnya jumlah penambahan ruang kelas ya berarti berapa targetnya ruang kelas yang akan ditambah gitu misalnya. Jumlah pembangunan perpustakaan berapa pembangunan perpustakaan yang akan dibangun gitu. Nah, itu baru paket. Nah, kalau memang misalnya yang membuat kita bingung, di dalam suatu sub kegiatan itu ada beberapa paket kegiatan, ada beberapa kegiatan, artinya sub kegiatan yang memang dilaksanakan, misalnya pemeliharaan itu misalnya, dan sarana dan prasarana. Nah, ini jangan pakai paket kalau saya bisa. Ini pakai misalnya persentase terpenuhinya pemeliharaan sarana prasarana, pakai persentase, berarti targetnya apa 100% dia. Nah, ini jangan menghindari untuk paket, berarti persentase terpenuhinya. Nah, itulah beberapa hal yang memang mari kita sama-sama kita akan selaraskan gitu. Kita akan bahas bersama. Nah, ini tolong rambu-rambu tadi itu mungkin bisa diperbaiki. Nah, yang selanjutnya di sini juga kami melihat bahwa di faktor program penunjang, di program penunjang itu kegiatan subkegiatan itu ada beberapa yang memang sama di seluruh perangkat daerah. Nah, tentu setelah kami dalami, ternyata di masing-masing perangkat daerah itu indikatornya berbeda-beda. Nah, ini menjadi catatan kami. Catatan kami ini sudah kami sepakati dengan Bapeda, tentu juga dengan inspektur juga nanti karena beliau akan mereview bahwa untuk program penunjang ini, nah ini indikatornya ya kita akan bahas dengan Bapeda, dengan organisasi, tentu juga dengan inspektur tentunya. Ini akan kita usahakan given kepada perangkat daerah. Karena kegiatan subkegiatannya sama, tentu indikatornya kita sama. Nah, tidak berbeda seperti itu. Nah, itu beberapa hal untuk mempercepat proses sidang kelompok hari ini. Itu secara garis besar yang sampaikan itulah memang indikator program dan kegiatan. Nah, tidak ada istilahnya indikator itu bahasanya bahasa sasaran. Karena dia tolak ukur bisa diukur spesifik dan kemungkinan bisa dicapai. Nah, selanjutnya ini kita akan langsung aja Pak izin Pak Ketua. Ini tadi bisa disampaikan oleh Pak Sekretaris bahwa kita di sini ada 11 perangkat daerah dalam kelompok kita. Mungkin kesempatan pertama kita akan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. Nah, ini seperti yang sudah disampaikan bahan yang sudah disampaikan oleh Bapeda bahwa tadi Pak Gus sudah memang kita tidak mengikuti indikator kegiatan, mari kita selaraskan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang ketiga, tolong dicermati ukir dan usulan di dalam musrenbang kabupaten di kecamatan. Ini sudah ada di bahannya itu, apakah sudah diakomodir di perangkat daerah? Dipastikan sudah diakomodir. Nah, ini di bahan yang sudah diterima oleh masing-masing perangkat daerah, silahkan dicermati bersama. Nah, untuk Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, ini ada jumlah programnya ada 5, jumlah kegiatannya ada 16, dan jumlah sub kegiatannya ada 60. Total anggarannya adalah 936,6 miliar. Ini total anggaran. Nah, ini kami mohon kepada Dinas Pendidikan kalau ada hal-hal yang memang terlewatkan terkait dengan ini akan menjadi catatan kami. Apakah itu sebagai IKU, apakah itu sebagai SPM, apakah itu mempercepat restra misalnya. Terkait dengan usulan ini tentu akan menjadi catatan kami. Akan dibahas di TAPD nanti. Apa-apa yang sudah diusulkan. Nah, setelah saya cermati juga, nah ini beberapa indikatornya juga ada yang memang harus disesuaikan. Yang saya bilang tadi paket-paket itu, yang di program pengelolaan pendidikan, ada paket-paket itu, indikatornya memang jumlah penambahan ruang kelas baru, sudah ada jumlah, tentu jumlahnya harus target itu harus jumlahnya. Tolong nanti disesuaikan. Ini tidak paket. Nah, jumlah pembangunan perpustakaan, karena jumlah tentu jumlahnya targetnya harus jumlah juga. Nah, ini tolong diperhatikan. Nah, ada juga jumlah biaya personel peserta didik. Nah, jumlah biaya apakah nanti bukan jumlah biaya, persentase misalnya peserta didik yang dibiayai gitu misalnya. Silahkan biar satu-satu paket begitu.
Ada kata terbangunnya, tersedianya. Ini kan bahasa-bahasa apa namanya, bahasa-bahasa sasaran sebenarnya. Tersedianya sarana utilitas ini. Ini kalau sudah ini berarti berapa jumlah? Nah, ini saya bilang berapa jumlah sarana prasarana yang dibangun. Nah, itu indikatornya. Kalau memang di dalam sarana dan prasarana utilitas sekolah itu memang banyak hal yang memang ini. Nah, kalau sudah targetnya 100%, tentu ini tolak ukurnya, indikatornya mesti persentase. Bukan persentase pemenuhan misalnya sarana prasarana dan itu sekolah yang memadai, persentase pemenuhannya. Nah, ini targetnya 100%. Persentase pemenuhan ini menurut nah, ini bahasa nah, hal seperti ini mungkin mari kita sama-sama diharmonisasi. Tentu perangkat-perangkat yang daerah yang lain tolong disesuaikan juga hal-hal seperti ini. Kalau sudah persentase, tentu target persentase sudah jumlah ininya. Itu beberapa hal yang sampaikan di Dinas Pendidikan. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan ini, terkait dengan usulannya. Karena program kan sudah dipatok 5 program. Apakah ada program yang lain nanti sesuai dengan SPD ya Pak Sekretaris ya? Nah, sesuai SPD. Sesuai dengan SPD jumlah kegiatan dan jumlah kegiatan. Itu beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan Dinas Pendidikan. Kami kasih kesempatan kepada Dinas Pendidikan kalau ada hal yang mau disampaikan terkait dengan usulan yang sudah disampaikan tadi. Kami mohon silakan dari Dinas Pendidikan. Ada yang online? Swastiastu pada Ketua dan Pak Daris Sidang Kelompok SDM. Pada kesempatan saat ini kami dari Dinas Pendidikan sudah dapat menyimak dengan baik sesuai arahan dari Ketua Sidang Kelompok dan perangkatnya. Apapun yang menjadi saran bagi kami akan kami tindak lanjuti segera mungkin. Lebih-lebih tadi sudah Pak Wakil Ketua menyarankan bahwa memang benar di kami di Dinas Pendidikan terdapat kekeliruan dalam pembahasan indikator keluaran sub kegiatan. Jadi pendapat atau saran Bapak Wakil Ketua Sidang yang terhormat, saya akan perbaiki dan segera mungkin untuk dapat revisi itu akan kami setor kembali ke kelompok bidang SDM dan keterangan dari apa yang disampaikan tadi dalam keterangan rumusan rencana tahun 2022 ini, kesempatan dari Pak Sekretaris Sidang tadi akan digunakan seragam itu sedang berjalan, nanti akan kami perbaiki lagi dan apa-apa yang menjadi arahan untuk selanjutnya secara komprehensif kami akan sepenuhnya mendukung dan langsung kami akan melakukan tindak lanjut untuk merevisi. Untuk sementara dari kami, mungkin teman-teman dari Hakim mungkin ada. Sementara dari bidang-bidang kami sudah dalam apa namanya Zoom meeting ini sementara cukup. Untuk itu kami kembalikan kepada Pak Wakil Ketua yang terhormat Sidang Kelompok SDM Suksmo. Ya, terima kasih dari Dinas Pendidikan sudah silahkan nanti disesuaikan nanti masalah indikator ini. Mari kita sama-sama nanti termasuk pada kami di organisasi termasuk inspektorat untuk menyikapi hal ini. Mari kita setelah ini kita saling komunikasi dan koordinasi terkait dengan ini. Karena apa yang ingin dicapai, keluaran apa yang ingin dicapai tentu perangkat daerah masing-masing yang tahu. Nah, kita cuma menyelaraskan dan memberi gambaran garis-garis bagaimana seharusnya indikator tersebut. Kalau memang tidak ada lagi, ini terkait program usulan kegiatan sebagainya sudah sesuai Pak ya, sudah selesai. Tolong juga dicermati di pokir dan usulan musrenbang kecamatan itu apakah sudah diakomodir
di perangkat daerah. Nah, tolong itu ini Pak dari Dinas Pendidikan. Kalau memang sudah, nanti saya akan berlanjut ke Dinas Kesehatan. Tolong diperhatikan, ini di bahan yang sudah kita sampaikan kan sudah. Ada yang mau disampaikan lagi Pak dari Dinas Pendidikan? Untuk pokir sesuai dengan sidang-sidang di kecamatan sedang diinput di KSIPD itu sudah kita akomodir Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih banyak. Kalau begitu kita lanjut ke Dinas Kesehatan. Sekarang kita berlanjut ke Dinas Kesehatan. Kalau Dinas Kesehatan itu dia jumlah programnya juga 5, jumlah kegiatannya juga 16, sub kegiatannya 72. Itu total nilainya adalah 397 miliar 88.726.921 rupiah. Itu ada kegiatan 72 kegiatan. Nah, kita sepakat bahwa pagu kita tidak akan berbicara pagu tadi. Nah, terkait dengan indikator sama seperti yang kami sampaikan tadi kepada Dinas Pendidikan juga, tolong nanti itu disesuaikan. Nah, ini mungkin ini ada kesalahan input mungkin di pagu ini yang memang agak fatal saya lihat bahwa di penyediaan gaji dan tunjangan SN. Nah, ini ada indeks PMP perangkat daerah. Ini tentu mungkin agak gini, mungkin ini tentu agak jauh sekali. Mungkin penyediaan gaji dan tunjangan ASN inilah yang di program penunjang itu nanti indikatornya kita akan given. Nah, tentu kalau penyediaan gaji dan tunjangan mungkin persentase pembayaran gaji dan tunjangan ASN, mungkin itu indikatornya, targetnya 100% nanti. Nah, ini tolong disesuaikan. Ini tolong disesuaikan sama seperti tadi juga. Kalau sudah indikatornya jumlah, tentu targetnya harus mesti jumlah. Kalau indikatornya persentase, ya tentu di targetnya juga persentase. Jumlah bangunan dari jumlah buku, jumlah laporan, ya tentu berapa laporan yang akan dicetak. Ini sama dengan tersedianya komponen listrik penerangan bangunan kantor. Ini juga 15 paket ini. Ini alangkah baiknya kalau ini karena saya tahu ini banyak komponen, kenapa di 15 paket kan? Alangkah baiknya ini pakai persentase pemenuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Persentase kita pakai. Itu pasti targetnya 100% harus dilaksanakan. Nah, hal seperti inilah nanti supaya tidak ada target persentase pemenuhan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor. Termasuk karena kata-kata tersedianya tersusunnya itu kata-kata kata-kata sasaran, bahasa sasaran lah, bukan kata-kata itu namanya bahasa sasaran. Nah, ini nanti hal seperti ini nanti kalau yang di program penunjang nanti kita akan perbaiki. Nah, terkait dengan di puskesmas itu kan ada memang itu memang apa istilahnya ya sama semua puskesmas. Ini coba satu puskesmas saja. Mungkin untuk indikator program, nah di sana kan ada aksesibilitas dan layanan kesehatan. Lebih baik ditambahkan kata cakupan supaya jelas nanti cakupan di program pemenuhan upaya kesehatan program dan upaya kesehatan masyarakat di UPT pelayanan puskesmas. Ini kata-kata aksesibilitas tambahkan cakupan lebih bagus, termasuk di sub kegiatannya. Nah, ini kegiatan dan salah satu contoh juga terpenuhinya jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual. Ini kan terpenuhi kata-kata bahasa sasaran. Lebih baik langsung aja jumlah tenaga kesehatan yang mendapat orientasi manual. Ini targetnya 300 orang. Berarti kita langsung spesifik sudah itu bahasa indikatornya. Jumlah tenaga kesehatan termasuk juga di sub kegiatannya. Di sub kegiatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat 100%. Ini sudah jangan terpenuhinya. Cakupan pelayanan kesehatan masyarakat. Nah, mungkin semua puskesmas sama. Itu beberapa yang memang walaupun ada yang lain. Boleh silahkan nanti kita sesuaikan, kita komunikasikan, mari kita komunikasikan terkait dengan hal itu. Nah, ini kan kami memang tidak begitu secara rinci dan digit tahu keluarannya apa itu. Berarti seperti yang saya bilang tadi bahwa perangkat daerah yang tahu. Nah, disitulah kita akan bisa membuat suatu indikator dan tentu akhirnya akan kita membuat target. Gitu. Nanti kita bisa komunikasikan.
Nah, itu yang memang beberapa hal yang saya cermati, termasuk juga di rumah sakit. Nah, itu terkait dengan di program penganggar dan evaluasi. Nah, ini kan sama di semua ini, bahwa itu mungkin yang dimaksud itu bukan pelaporan. Kalau memang itu, apakah jumlah laporan kinerja dan evaluasi yang dimaksud, atau gimana? Ya targetnya jumlah laporan. Itu misalnya pelaporan kerja, apakah jumlah laporan atau jumlah dokumen, silakan. Nah, ini kan tolak ukurnya pelaporan kerja evaluasi. Nanti kan kalau berbicara secara begini, nanti kita mengukurnya susah. Nanti Bapak dan Ibu perangkat daerah juga akan susah. Bagaimana Pak mengukur pelaporan kerja evaluasi 100% itu kan? Kalau misalnya sudah spesifik, misalnya jumlah laporan kerja evaluasi, misalnya target berapa? 2 laporan, 3 dokumen, 4 laporan pun sudah jelas. Artinya Bapak dan Ibu di perangkat daerah akan tidak bingung. Nah, ini juga pembayaran gaji ini mungkin persentase gaji dan tunjangan yang dibayar. Nah, ini biar jelas lah indikatornya. Nah, nanti yang seperti ini nanti kita akan. Nah, terkait juga yang di rumah sakit, ini sudah saya sempat cermati bahwa di program pemenuhan upaya kesehatan, program upaya kesehatan masyarakat. Mungkin sama-sama mungkin kita bisa diskusikan bahwa ada di bertambahnya sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, ini tentu bertambahnya ini, kalau bertambahnya ini 100%, mungkin lebih baik persentase peningkatan sarana fasilitas kita pakai. Persentase peningkatan sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Berapa persentasenya? Apakah nanti dia bertahap, apakah 70%, apakah 100% gitu. Nah, mungkin bisa kalau bertambahnya sarana fasilitas, nanti bertambahnya nanti berapa dia bertambah kan gitu jadinya. Nah, tergantung kalau memang sudah tahu jumlahnya, silakan jumlah sarana fasilitas pelayanan kesehatan yang bertambah boleh juga gitu. Kalau memang pakai persentase, kalau misalnya sama dengan pembangunan, misalnya membangun satu gedung mungkin akan selesai selama 3 tahun mungkin misalnya, tentu ya persentase bertambahnya sarana fasilitas pelayanan kesehatan. Berarti mungkin tahun ini dia 50%, dan kedua dia 70%, dan ketiga. Nah, ini tergantung nanti bagaimana outputnya, keluarannya ini. Nah, itu terkait juga dengan ini, kalau kita di jumlah obat juga, nah bertambahnya kesehatan sama yang di bawah, bertambahnya, nah ini jumlah obat, persediaan obat dan bahan habis pakai medis di rumah sakit. Jadi kalau persediaannya 100%, apakah jumlah obat kalau bisa dihitung, atau mungkin persentase obat-obat dan habis pakai yang disediakan di rumah sakit, silakan itu sesuaikan. Nah, ini atau jumlah obat kalau misalnya bisa dihitung berapa jumlah obat, atau jenis, jumlah dan jenis obat, silakan. Nanti itu bisa diukur. Nah, ini terkait dengan kinerja BLUD. Nah, ini terkait dengan kinerja BLUD, menurut kami ini sebenarnya ini kan kinerja ini istilahnya harusnya indikator yang besar sebenarnya. Dia harus taruhnya di misalnya di indikator program. Ini capaian programnya berarti indikator kerja. Kalau di sini mungkin profesional pelayanan rumah sakit mungkin cakupan pelayanan rumah sakit, gitu. Atau persentase masyarakat atau siapa yang dilayani di rumah sakit. Nah, kinerja ini lebih cocoknya dipakai di capaian program di yang besar. Nah, ini kadang-kadang banyak yang terbalik. Nah, itu beberapa hal yang saya sampaikan terkait dengan indikator. Mungkin ada beberapa juga yang ini hanya contoh saja tadi beberapa yang kita lihat. Mari kita sama-sama diharmonisasi terkait dengan indikator target tersebut. Nah, itu beberapa hal yang kami sampaikan. Kalau ada yang mau disampaikan dari Dinas Kesehatan terkait dengan usulan, termasuk juga terkait dengan usulan dari Musrenbang Kabupaten di Kecamatan serta Pokir, silakan. Kami persilakan dari Dinas Kesehatan. Siap. Terima kasih. Kami sampaikan atas waktu yang diberikan pada kami mewakili Dinas Kesehatan. Mohon izin teman-teman kami semua pada di lapangan, mudah-mudahan dari lapangan juga bisa mengikuti. Sebelumnya saya sampaikan Om Swastiastu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi luar biasa sekali ya penilaian daripada kabar organisasi terhadap evaluasi daripada kinerja kita di dalam pelaksanaan kegiatan Musrenbang ini.
Jadi kami kembali menyampaikan bahwa seperti apa disampaikan oleh Pak Kabag tadi, selaku wakil daripada Wakil Ketua dalam kegiatan ini, kami dari Dinas Kesehatan memang benar, kita memiliki pagu anggaran sebesar 397 miliar 88 juta sekian, yang dimana terdiri daripada 5 program, kemudian 16 kegiatan dan 72 subkegiatan. Nomor 2 setelah PUPR, ya PUPR kalau tidak salah dia itu sebesar 76, ya 76 subkegiatan. Jadi dari beberapa apa yang disampaikan tadi, terima kasih sekali lagi terhadap persamaan bahasa kita di dalam menyusun nomenklatur atau tata bahasa di dalam penentuan indikator. Indikator itu sendiri di mana ya masih rancu nampaknya pada semua perangkat daerah. Karena kita ketahui bahwa indikator itu kan memang sifatnya terukur, baik itu dalam absolut jumlah ataupun persentase. Jadi saya setuju sekali apa disampaikan tadi itu, dan kami pun juga bersama jajaran akan melakukan perbaikan nomenklatur kepada indikator-indikator di dalam setiap kegiatan DMAIS tersebut. Terhadap kegiatan-kegiatan kami sudah disampaikan tadi juga. Bagaimana kita mungkin tadi tentang gaji juga di sana sampai salah tadi itu jelas sangat keliru sekali. Kami akan lakukan perbaikan sesuai dengan arahnya itu persentase daripada gaji daripada ASN maupun tenaga kegiatan ada kita di sini. Beberapa yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan kegiatan-kegiatan, kita tidak berbicara tentang anggaran, tapi salah satu yang perlu kami sampaikan di sini yaitu bahwa kegiatan untuk pokir, ya pokok-pokok pikiran pada anggota dewan masyarakat yang disampaikan di sana, bahwa kami memang sudah memasukkan di dalam perencanaan kita menampung semua aspirasi yang ada sebanyak 15 aspirasi yang masuk, di mana di sana ada berupa kegiatan-kegiatan seperti pembangunan, pemeliharaan ataupun pelengkapan sarana-prasarana penunjang kepada puskesmas ataupun puskesmas pembantu. Nah, cuman kami tegaskan sekali lagi kepada teman-teman di desa itu, seperti di Desa Dalung, kemudian Kekeran, dan beberapa itu, karena kegiatan ini adalah pembangunan, tentunya kita bertahap daripada proses pembangunan, tentunya mulai daripada DED. Ya, kita tidak bisa melakukan langsung pembangunan kegiatan itu, tapi kita harus punya DED. Nah, terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah DED itu, tentunya pada gedung-gedung memang sudah ada. Itu yang bisa kami lakukan, sehingga terhadap beberapa pembangunan yang status tanahnya belum bisa kelihatan itu, maka kami juga dalam hal ini tidak berani mengusulkan sebuah DED. Kemudian pembangunan seperti di sana sudah kita tuangkan, yang sangat kami harapkan nanti mungkin teman-teman dari perangkat daerah ataupun pertama dari yang terhormat dari perwakilan dewan, kemudian ini kami menyampaikan bahwa terhadap pembangunan daripada layanan kesehatan di dalam RPJMD sebenarnya kemarin itu kita sudah tuangkan, cuma karena pandemi yang 2 tahun kita berjalan ini sehingga kegiatan pembangunan belum berjalan dengan optimal, di mana bahwa layanan kepada puskesmas di setiap wilayah itu ketika satu puskesmas melayani adalah 40.000 penduduk. Jadi Kecamatan Kuta Utara dan Kuta Selatan itu hanya ada 1 puskesmas, yang mana notabene mungkin di Kuta Utara itu sudah lebih daripada 90.000 penduduk. Sementara ada 1 puskesmas. Kemudian di Kuta Selatan mungkin sudah 120.000 lebih. Nah, ini yang sangat kami harapkan bantuan kepada seluruh desa, kelurahan yang terlibat di sana, supaya bagaimana mengupayakan supaya disediakan tanah di dalam pembangunan, karena terkait dengan aksesibilitas yang disampaikan tadi di sini disebutkan bahwa di dalam menentukan bukan aksesibilitas, tapi lebih cenderung kita menuju cakupan, ya, cakupan pelayan itu sendiri. Itu yang sangat kami harapkan dari Angga Umur Sambot, baik dari kecamatan, kemudian desa, kelurahan, terutama yang ada di wilayah Kuta Utara sama Kuta Selatan. Karena kita masing-masing puskesmas itu, di masing-masing kecamatan itu baru hanya ada tersedia 1 puskesmas induk. Oleh karena itu, nah sekarang yang dilakukan ini kan pembangunan terhadap puskesmas pembantu. Walaupun yang disebutkan adalah puskesmas, tapi saya tahu yang dimaksud itu adalah puskesmas pembantu. Nah, kami harapkan mudah-mudahan bersama ini segera berakhir,
melihat ekonomi pusat ini kembali bangkit, mudah-mudahan di tahun 2023 ataupun 2024 kita bisa mengalihkan kegiatan utama di dalam kita. Dalam hal ini adalah perluasan cakupan daripada stabilisasi kebijakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan adalah kegiatan ini, termasuk sampaikan bahwa BLUD itu tidak hanya di rumah sakit saja, ya, di puskesmas tahun 2020 kemarin itu kita sudah launching sebagai BLUD. Nah, itu kegiatan ini, jadi apa yang disampaikan ini kami sepakat juga bahwa masukkan dalam bentuk sebagai layanan kesehatan pada masyarakat. Itu mungkin bisa sampaikan yang sudah kami sampaikan di dalam rancangan musang, rencana kegiatan anggaran, baik desa, rumah sakit yang rangkum dalam dinas kesehatan. Terima kasih. Saya kembalikan semua pada pembawa acara wakil yang ditemui Om Santi. Om Santi. Terima kasih Pak Sekretaris sudah menyampaikan beberapa hal. Terima kasih banyak. Nanti masalah indikator mari kita sama-sama komunikasikan dan koordinasikan, guys. Selanjutnya tadi langsung ke rumah sakit. Rumah sakit tadi masalah indikator yang saya sudah sampaikan juga tadi bahwa rumah sakit itu ada kegiatan 4. Programnya kan sama di Dinas Kesehatan ya. Ada itu subkegiatannya ada 5. Mungkin dari rumah sakit ada hal yang ingin disampaikan, kami berikan waktu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Silakan dari rumah sakit. Bisa ya Pak Aku? Oh ya. Swastiastu. Baik, terima kasih Swastiastu. Pak Sekretaris serta kami. Mohon maaf Pak Direktur. Wakil Ketua, bahwa indikator memang kami nanti akan melakukan revisi sama perangkat daerah yang sama di perangkat daerah yang lain. Nanti kami akan berkoordinasi Pak Sekdes di Dinas Kesehatan. Kemudian terkait indikator yang itu nanti kami terima masukannya, bahas karena banyak sekali indikator-indikator yang ada terkait BLUD. Kalau niki terlalu besar, kalau kita masukkan di sub kegiatan, nanti kami pilih kegiatan dan sub kegiatan, apakah nanti upah pelayanan atau intinya kami berterima kasih sudah diberikan masukan sesuai dengan saran dari Bapak Pimpinan. Terima kasih Pak dari RSUD Mangupura. Terima kasih banyak. Masalah indikator mari kita sama-sama komunikasikan Pak. Sama-sama kita komunikasikan. Ya seminimal mungkin kita biar walaupun tidak sempurna sekali, mari kita karena memang RPJM kita kan sedang disusun ini, supaya kita tidak biar selaras lah antara indikator program kegiatan dengan apa yang ada di RPJMD. Ya, terima kasih banyak. Saya langsung ke Dinas P2KB P3A. Nah ini di Dinas P2KB P3A itu ada 10 program, 24 kegiatan, dan 54 subkegiatan. Ya, itu ada sekitar dengan jumlah dana 25.313.982.498 rupiah. Itu di ini. Nah terkait dengan indikator, ini mari sama-sama kita ini banyak yang saya lihat ada di target itu sebenarnya. Indikatornya masih bahasa sasaran juga. Cuma targetnya itu dia di Dinas P2KB ini memakai subkegiatan. Nah ini tolong nanti kita sesuaikan. Target itu ada target 3 subkegiatan, 4 subkegiatan, 5 subkegiatan. Nah nanti
Nanti mari kita sesuaikan Niki, dan bahasa indikator juga tidak tersedianya. Nah itu ini banyak yang memang banyak sekali yang menjadi target itu 2 subkegiatan, 3 subkegiatan. Mari kita kita sesuaikan bersama. Nah ini seperti apa yang saya sampaikan di awal, baik dari Dinas Pendidikan maupun Kesehatan yang telah saya sampaikan. Saya rasa begitu dari Dinas P2KB P3A. Kalau ada informasi, saran, masukan, atau ada yang mau disampaikan, kami persilahkan dari Dinas P2KB P3A. Silakan, Pak. Ada dari desa? Ada. Mungkin gangguan internetnya terganggu. Nah inilah memang kelemahan kita kalau secara virtual ini, kadang-kadang koneksi internetnya yang bermasalah. Ya. Ada yang mau disampaikan dari Dinas P2KB P3A? Hadir ya, Pak? Hadir ya? Ada. Ada orang yang enggak bisa disorot gininya ke sana. Artinya di gambarnya. Kosong. Silakan dari P2KB 3A Badung, ada yang mau disampaikan terkait dengan usulan program kegiatan serta pencermatan dari Pokir, Musrenbang, usulan Musrenbang Kabupaten di Kecamatan. Ada yang ingin disampaikan? Bisa. Gangguan apa gimana? Dia enggak Udah on ya. Oke, kami silakan dari Dinas P2KB P3A. Ada yang perlu disampaikan, silakan. Jelas itu tulisannya apa ya?